Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dimanapun rekan-rekan berada. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas kenapa sih kok kalau kita bersyukur kita ditambah nikmat gitu ya. Jadi perintahnya kalau kita bersyukur kita ditambah nikmat. Nah, berarti syukur ini berhubungan dengan nikmat. Oke, sekarang kita telisik kenapa kok syukur. Kenapa kok syukur? Dan ternyata syukur ini bagian dari emosi kita, bagian dari state kita, state of mind kita. Nah, ini yang penting dipahami adalah bahwa kita itu sebenarnya adalah sebuah entitas yang sebenarnya adalah menara energi di mekanisme semesta ini. Sebagaimana kita tahu di video seri pertama kemarin bahwa foton adalah esensi semesta. Dengan demikian kita juga sebenarnya esensinya adalah foton yang paling kecil. Foton ini adalah bentuknya adalah energi. Kita ini manusia adalah organisme yang terdiri dari sekitar 100 triliun sel dan setiap sel itu mengandung sekitar 100 triliun atom ya. Dan atom ini kalau di zoom dengan mikroskop elektron itu sekitar 99,9999999% itu adalah ruang hampa atau berupa ruang kosong. Tapi ruang kosong ini bukan kosong tetapi berisi energi yang bergetar-getar yang kita sebut kemudian sebagai vibrasi. Nah, dengan demikian sebenarnya kita adalah menara energi. Kita ini bergetar-getar terus ya, energi di dalam diri kita bergetar-getar terus, menebarkan energi terus, frekuensinya menyebar terus, dan itu dipengaruhi oleh emosi kita, dipengaruhi oleh bagaimana kita mengatur emosi-emosi yang ada di dalam diri kita. Kemarin sudah kita singgung di video pertama bahwa emosi berpengaruh terhadap DNA. Oke? Dan ternyata DNA ini di ujung-ujungnya DNA yang paling kecil yang di atom tadi itu ternyata ujung-ujungnya adalah energi yang bergetar-getar tadi. Sehingga menjadi penting kita sadari bahwa emosi kita itu menentukan frekuensi kita. Nah, kalau Tuhan mengatakan bahwa jika kamu bersyukur maka aku tambahkan nikmat, maka berarti rezeki itu cluenya sebenarnya adalah di frekuensi-frekuensi yang setidaknya itu di frekuensi syukur ya, setidaknya di frekuensi syukur. Nah, frekuensi syukur ini kalau menurut David Hawkins itu masuk dalam energy power ya, energi yang dengan amplitudo yang kecil kemudian frekuensinya tinggi gitu, sehingga rezeki kita, rezeki manusia seperti kita itu memang rezeki yang datangnya melalui mekanisme syukur gitu, bukan rezeki yang datangnya melalui mekanisme tidak syukur. Nah, sekarang kenapa kok dikatakan bahwa kalau kamu bersyukur maka aku tambahkan nikmat? Oke, sekarang gampangnya begini. Kalau syukur, kita merasa bersyukur ya, kita merasa bersyukur, itu apa sih yang kita rasa dulu? Gitu. Oke, benar. Ada perasaan senang ya, ada perasaan berterima kasih. Oke, sebelum itu apa? Anda benar. Sebelum itu ada perasaan menerima. Ada perasaan menerima dengan apapun yang kita terima. Setelah kita menerima, kemudian barulah kita merasa berterima kasih. Setelah merasa berterima kasih karena senang menerima tadi itu, nah disitulah level syukur kita. Otomatis kalau kita menerima, kemudian kita senang, kita berterima kasih, barulah sesuatu itu disebut nikmat. Nikmat itu datang setelah kita melalui proses penerimaan, kemudian melalui proses senang dan berterima kasih tadi itu. Jadi dengan demikian kalau misalnya kita dalam posisi kelaparan katakanlah, kemudian mendapatkan makanan yang sederhana saja, tapi rasanya sangat lezat. Itu karena kita menerima makanan itu sebagaimana apa adanya. Nah, kita menerima makanan itu sebagai apa adanya, kemudian rasanya menjadi lezat. Beda dengan kalau misalnya kita tidak menerima makanan itu, maka kelezatannya berkurang. Itu sebabnya dikatakan bahwa
lezat tidaknya suatu makanan ini sebenarnya bumbunya adalah bumbu lapar itu gitu. Jadi sometimes merasa kita lebih berpengaruh terhadap materi ya, terhadap makanan contohnya. Nah, syukur dalam hal ini menjadi penting dipahami karena kalau kita tidak bersyukur, nikmat kita itu nggak dapat gitu. Misal, Anda dapat rezeki uang 100 juta hari ini. Tetapi di dalam hati Anda kemerungsung, Anda tidak menerima uang 100 juta itu karena Anda ingin lebih dapat, lebih lagi, maka 100 juta ini nikmatnya nggak ada. Cuma dapat 100 juta. Jadi nikmatnya nggak ada, karena kita nggak bersyukur nikmatnya nggak ada. Atau begini, kita sehat, tetapi kita tidak mensyukuri kesehatan kita. Kita dibelit masalah yang luar biasa, lalu kita tidak merasa bahwa kesehatan kita sebagai sebuah nikmat. Maka kita biasa saja. Bandingkan dengan orang yang baru sembuh dari sakit, meskipun dia menghadapi masalah, tetapi setelah baru sembuh dari sakit, dia menyadari bahwa ini kesehatan yang luar biasa. Dengan begini saya bisa melakukan sesuatu yang lain lagi, saya bisa menyelesaikan masalah saya. Nikmatnya beda. Maka syukur dihubungkan dengan nikmat. Oke, dengan yang lebih ekstrim saya sering bercanda kalau misalnya begini deh. Kita dapat rezeki, nikmatnya dicabut, itu maka sebenarnya nggak ada apa-apanya. Contoh ya, buat Anda yang suka bercanda istri banyak itu misalnya menyenangkan gitu kan. Oke, misalnya Anda dapat istri banyak. Tetapi mohon maaf Anda nggak bisa ngaceng ya. Apa yang terjadi? Nggak ada apa-apanya, selesai. Karena apa? Rezeki istri banyak ada, tapi nikmatnya itu dicabut, selesai, nggak bisa apa-apa. Anda diberi harta yang luar biasa banyak, tetapi nikmat sehat Anda dicabut, selesai. Anda nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi syukur dengan nikmat itu terhubung sangat erat. Rezeki dengan nikmat juga terhubung sangat erat. Itu sebabnya kenapa kok yang difokuskan itu adalah kalau kamu bersyukur maka ditambahkan nikmat. Bukan kalau kamu bekerja keras maka ditambahkan nikmat. Karena esensi kita itu adalah esensi dari energi tadi. Itu sebabnya dikatakan oleh Nikola Tesla, kalau Anda ingin mengetahui tentang semesta, berpikirlah tentang energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, kita ini makhluk energi. Semesta ini adalah makhluk energi. Asalnya, esensinya dari foton itu tadi. Kalau kita sudah mulai memahami ini, kita mulai mengerti bahwa kenapa sih kita harus menjaga emosi kita ada di level power, ada di level hal-hal yang dianjurkan oleh agama kita masing-masing. Kenapa agama itu selalu mengajarkan untuk berbuat baik, untuk bersangka baik, untuk bersedekah, untuk menjadi orang yang menebar banyak manfaat. Karena semua itu berhubungan dengan level kesadaran di dalam diri kita, berhubungan dengan level emosi kita, berhubungan dengan rasa nyaman di dalam diri kita. Nah, kenapa yang dilarang oleh agama hal-hal misalnya berbuat dosa dilarang? Dosa itu apa sih? Dosa adalah sesuatu yang menzalimi diri kita, juga menzalimi orang lain. Contoh, Anda menipu dosa. Karena setiap kali menipu ada perasaan tidak nyaman. Perasaan tidak nyaman ini berhubungan dengan barangkali dengan merasa takut ketahuan. Takut itu di level power, di level force ya. Getarannya rendah, amplitudenya besar, getarannya rendah. Atau misalnya Anda jadi arogan, pemarah. Arogan itu juga di force. Sombong juga di force. Amplitudenya besar, getarannya rendah. Nah, kalau itu yang terjadi, maka rezeki yang secara fitrahnya ada di energi yang tinggi dengan amplitudo yang kecil tadi itu menjadi susah kita dapatkan. Nah, maka sekarang menjadi jelas buat kita kenapa kita harus bersyukur. Kenapa sih kok Profesor Richard Wiseman, penulis buku Luck Factor, itu mencatat bahwa orang-orang yang terbiasa mensyukuri apapun yang diterima dalam hidupnya itu jauh lebih beruntung daripada orang-orang yang tidak melakukan itu setiap harinya. Nah, kita jadi mengerti ternyata memang perintah Tuhan itu jelas berkorelasi dengan rezeki kita. Jadi kalau kita bersyukur maka Tuhan menambahkan nikmat. Karena syukur itu level bagian dari emosi kita, masuk dalam ranah frekuensi kita yang akan merubah
getaran-getaran di dalam sel-sel terkecil kita, atom-atom terkecil kita. Baik, sharing hari ini cukup sampai di sini. Kalau Anda merasa bermanfaat, Anda boleh subscribe, Anda boleh ceritakan pada teman-teman Anda tentang spiritual science dan kesadaran di channel ini ya, channel spiritual science dan kesadaran. Semoga hidup Anda baik, hari Anda baik, dan rezeki Anda juga baik untuk kehidupan kita yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.